Selamat malam Pak Meko dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Mas Januar Nurzaman, Mas Hairul Umam, dan saya sendiri Yap Mimi. Kami akan membahas mengenai faktor-faktor penentu pengungkapan CSR, bukti empiris di Cina. Latar belakang penelitian. Ekspansi ekonomi yang cepat telah menyebabkan sejumlah masalah sosial dan lingkungan, termasuk degradasi lingkungan, penipisan sumber daya, kualitas dan keamanan produk, ketidakadilan sosial, banyaknya kemiskinan, dan kurangnya perlindungan tenaga kerja. Di Cina, ada peningkatan jumlah perusahaan yang menyebabkan kerusakan signifikan pada masyarakat. Misalnya, pada tahun 2008, Sanlu Corporation ditemukan memproduksi susu bubuk tercemar yang merugikan kesehatan atau bahkan menyebabkan kematian bayi. Contoh lain adalah Foxconn, perusahaan besar pembuat iPod dan iPhone untuk Apple Corporation. Sebanyak 13 pekerja muda melakukan bunuh diri di 6 bulan pertama pada tahun 2010. Rumusan masalah pada makalah ini adalah 1. Bagaimana efek keharusan regulasi atas pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSRD pada perusahaan yang terdaftar di Shanghai Stock Exchange. 2. Apakah biaya politik merupakan kendala utama bagi perusahaan di Cina untuk menentukan pengungkapan laporan CSR dan apa yang harus diungkapkan dalam laporan tahunan? 3. Bagaimana hubungan antara pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSRD dan ketertarikan media? Adapun manfaat penelitian yaitu bagi akademis, memberikan wawasan penting bagi yang tertarik dengan masalah CSR di negara berkembang. Bagi manajer perusahaan, supaya lebih tertarik untuk mengeksploitasi laporan tahunan sebagai strategi untuk melegitimasi laporan perilaku sosial perusahaan mereka. Bagi regulator pemerintah, dapat meningkatkan kegiatan CSR dan pengungkapan informasi. Selamat malam semua. Di sini saya akan menjelaskan terkait dasar teori dalam penelitian ini. Ada dua teori dalam penelitian ini. Pertama, legitimasi teori. Menurut teori legitimasi, CSRD adalah respons terhadap tekanan publik dan perhatian media atau visibilitas sosial yang dihasilkan dari insiden sosial besar. Legitimasi merupakan hal mendasar bagi sebuah organisasi untuk bertahan hidup dan eksis dalam masyarakat dalam jangka yang panjang, yang tidak bisa datang baik dari mencari untung atau sekedar mengamati persyaratan hukum. Kedua, political cost perspective. Peneliti mengembangkan hipotesis biaya politik untuk menyatakan bahwa perusahaan menggunakan kegiatan tanggung jawab sosial untuk mengurangi resiko intrusi pemerintah seperti peraturan yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan. Pemerintah mengendalikan sumber daya kritis dengan kekuatan penting untuk mempengaruhi transfer kekayaan di antara berbagai kelompok. Sementara perusahaan bisnis rentan terhadap redistribusi kekayaan ini, dan karenanya perusahaan menggunakan banyak perangkat seperti pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk melawan potensi intrusi pemerintah. Kemudian populasi dan sampel. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan or Asia Firms yang terdaftar dalam Shanghai Stock Exchange atau disingkat SSI. Dari populasi tersebut, penulis menetapkan kriteria pengambilan sampel, yaitu ada 3 kriteria. Pertama, terdaftar di SSI sebelum akhir tahun 2009. Kedua, tersedianya laporan tahunan 2008 dan atau 2009. Ketiga, tersedia data keuangan dari China Stock Market and Accounting Research Database, sehingga didapatkan total sampel berjumlah
Pada tahun 2019, total sampel yaitu 856 perusahaan. Di tahun 2018, 851 perusahaan. Nah, berikut adalah tabel dari ringkasan statistik sampel perusahaan. Metode analisis data. Metodologi utama dari makalah ini adalah mengembangkan analisa regresi berganda untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi penentu utama CSRD di antara perusahaan yang terdaftar di China pada 2008 dan 2009. 7 spesifikasi berbeda dikonstruksi dengan variabel penjelas yang sama tetapi berbeda tergantung variabel. Variabel dependen yaitu total CSRD dalam laporan tahunan. Kemudian tanggung jawab pemegang saham, tanggung jawab karyawan, tanggung jawab konsumen, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab lainnya. CSRD mengacu pada indeks CSRD di dalam tahun T, yaitu CSRD dalam laporan tahunan, tanggung jawab pemegang saham, kemudian tanggung jawab karyawan, tanggung jawab konsumen, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab lainnya. NP di sini itu adalah sensitivitas lingkungan. Cons merupakan kedekatan konsumen. Size ukuran perusahaan. Med paparan media. Age usia perusahaan. Cons merupakan konsentrasi kepemilikan. Institusional kepemilikan saham. Year merupakan variabel. Waktu merupakan error term. Pengukuran variabel. Terdapat 3 jenis variabel di dalam penelitian ini, yaitu independen, dependent, dan control. Untuk variabel independen, yaitu pertama, industri dengan profil sensitivitas lingkungan yang tinggi. Atributnya yaitu industri kehutanan, pertambangan, kertas, minyak bumi dan gas, kimia, baja, dan lain-lain. Untuk sub-atributnya NA. Yang kedua, industri dengan profil produk yang dekat dengan komunitas dan konsumen akhir yang tinggi. Atributnya yaitu industri makanan, tekstil, perlengkapan rumah tangga, telekomunikasi, dan keuangan. Sub-atributnya NA. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Atributnya yaitu jumlah aset dan berapa kali terbit di media. Sub-atributnya NA. Variabel yang kedua yaitu dependent. Corporate Social Responsibility. Atributnya yaitu tanggung jawab kepada pemegang saham. Sub-atributnya good corporate governance, pengungkapan kewajiban, dan informasi mengenai bonus. Yang kedua, tanggung jawab kepada karyawan. Sub-atributnya yaitu pekerjaan yang adil, sehat dan selamat, pendidikan dan pelatihan, kesejahteraan, dan lain-lain. Yang ketiga, konsumen dan produk. Sub-atributnya yaitu kualitas, customer service, serta hak konsumen. Yang keempat, tanggung jawab lingkungan atau energi. Sub-atributnya pengendalian polusi, pelestarian lingkungan, dan lain-lain. Yang kelima, tanggung jawab masyarakat. Sub-atributnya yaitu kedermawanan, kesejahteraan masyarakat, dan lain-lain. Yang keenam, tanggung jawab lainnya. Sub-atributnya yaitu tanggung jawab kepada pemerintah dan pemasok. Untuk variabel kontrol, terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama, usia perusahaan. Atributnya, jumlah tahun perusahaan listing di pasar modal. Sub-atributnya NA. Yang kedua, yaitu konsentrasi kepemilikan. Atributnya, rasio jumlah saham yang listing dengan saham yang beredar. Sub-atributnya NA. Yang ketiga, yaitu persentase kepemilikan saham institusional. Atributnya yaitu rasio jumlah saham yang dimiliki oleh lembaga dengan saham yang listing di pasar modal. Sub-atributnya
NA. Kesimpulan. 1. Pengungkapan CSR telah menjadi praktik umum di antara perusahaan yang terdaftar di China, tetapi masih sangat rendah. Kedua, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan saham institusional dan ekspos media berhubungan positif dan signifikan dengan tingkat berbagai indikator pengungkapan CSR. 3. Berkenaan dengan variabel spesifik industri, ditemukan bahwa perusahaan-perusahaan di industri dengan lingkungan yang sensitif mengungkapkan lebih banyak informasi CSR terkait pengembangan lingkungan. Sementara perusahaan-perusahaan di industri dengan konsumen yang sensitif tidak menyediakan lebih banyak informasi CSR terkait dengan konsumen dan masyarakat. Saran. 1. Penelitian berikutnya agar dalam melakukan indexing atas masing-masing atribut CSR harus mempertimbangkan skor atas dampak yang berbeda terhadap masing-masing pengguna atau stakeholder dan para pembuat keputusan lainnya. 2. Penelitian berikutnya agar dalam memilih sampel mencantumkan identitas nama perusahaannya agar melihat dampak dari peraturan pemerintah terhadap CSR. Ketiga, penelitian berikutnya agar memilih sampel pada negara lain selain China, guna melihat adanya perbedaan culture dan wilayah yang berbeda juga. Thank you.